Setelah kemarin banyak banget gue ngebahas seri A-nya Samsung ya, dan banyak juga komentar dari teman-teman buat gue ngebahas seri M-nya. Nih, gue udah beli yang seri paling tinggi aja langsung ya, yaitu Galaxy M53 5G. Buat nyimpulin apakah worth to buy atau enggak dari sisi gue. Hai semua, gue Wasa. Kesimpulan di awal kalau teman-teman itu sebenarnya pengen belinya Samsung Galaxy A73 5G, tapi uangnya tuh nggak nyampe, serta ya bisa dibilang males sama Samsung Galaxy A53 karena prosesornya tuh kurang greget. Nah, M53 5G ini bisa teman-teman jadiin pilihan. Cuma ya ntar kita bahas lebih lanjut lagi. Sementara gue infoin aja dulu kalau handphone ini gue itu belinya di Bukalapak. Soalnya tuh di sana lagi ada promo gadget elektronik murah, diskon sampai dengan 90%. Jadi kalau teman-teman mau belanja gadget, buka aja Bukalapak. Sekarang lanjut ya. Singkat cerita, gue tuh sebenarnya agak bingung sih sama positioning si Samsung Galaxy M series ini. Soalnya ya dulu kalau yang setahu gue yang menjadi pembeda banget sama seri A adalah kapasitas baterainya. Sebut aja dulu tuh ada Samsung Galaxy M62 dan M51 yang punya baterainya 7000 mAh. Terus ada lagi M31, M30s, serta M21 yang punya kapasitas baterai 6000 mAh. Sekarang jadinya tuh sama gitu ya, kayak seri A-nya yang punya kapasitas 5000 mAh. Yang gak jelek juga sebenarnya, cuma yang ketara banget pembedanya adalah M series ini menjadi sebuah opsi buat teman-teman yang mau beli HP mid range-nya Samsung tapi nggak concern banget sama IP rating dan juga OIS buat di sektor kameranya. Karena di M series ini tuh nggak ada dua hal tersebut. Langsung aja buat SOT-nya gue tuh ngetes hampir 10 jam. Dan buat ngecasnya standar aja, 1,5 jaman lah udah bisa penuh. Terus ini handphone juga tipis, enak banget dipegangnya, beneran deh. Beda banget sama Samsung Galaxy A73 yang punya kapasitas baterai yang sama, tapi dia lebih tebel. Terus poni layarnya juga nyenengin nih. Enggak lagi Infinity U display kayak biasanya, tapi ini udah jadi Infinity O atau punch hole kayak begini. Lebar layarnya ini tuh 6,7 inci Full HD+. Panelnya dapat Super AMOLED Plus, 120Hz refresh rate-nya, dan kacanya tuh Corning Gorilla Glass 5. Tidak ada jack audio dan slot SIM card-nya hybrid. Bisa nampung microSD sampai dengan 1 TB. Pas pertama kali nyalain ada 39 aplikasi yang minta diupdate dengan pemakaian storage awal 14% atau hampir 37 GB yang kemakan by system. Nggak dapat anti gores, casing, dan juga charger. Cuma gue sekarang gimana ya, kayak udah nggak ngeluh lagi sih kalau nggak dapat chargeran dari Samsung, apalagi kalau mid range begini ya. Ingat nggak teman-teman, kita tuh kalau dikasih chargeran suka lebih bawah dayanya gitu loh ketimbang si handphonenya. Contohnya aja kayak Samsung Galaxy A52s kemarin tuh, kita kan masih dapat chargeran. Handphonenya itu 25 watt, tapi kita dikasihnya yang 15 watt. Ujung-ujungnya beli lagi kan, iya nggak? Jadi sama aja nih, feeling gue kalau M53 ini pun ataupun A series yang kemarin gitu ya, dikasih casan, ya paling juga dapatnya 15 watt. Dan kitanya mau nggak mau paling ya beli lagi gitu loh, biar ngecasnya bisa maksimal. Soalnya kan kalau balik lagi ke M53 ini juga 25 watt skill fast chargingnya. Lanjut ke performanya, M53 5G ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 900 yang punya skor Antutu stabil di 400 ribuan lebih banyak saat gua ngetes sampai 3 kali kayak gini. Serta skor Geekbench 5-nya juga teman-teman bisa pamerin lah ke teman-teman tongkrongan yang chipset minded. Main PUBG bisa dapat grafik smooth ekstrim sampai SDR ultra paling mentoknya. Game setan yang sekarang udah makan memorinya hampir 16 GB pun grafik defaultnya itu low. Gue ubah ke medium dan FPS-nya gue naikin ke 60 masih enak-enak aja. Cuma menurut gue penyakitnya Dimensity 900 ini tuh emang ada di sektor hitnya aja atau panasnya sih. Main Genshin Impact ini tuh berasa lebih cepat panasnya dari biasanya gue ngetes handphone lain termasuk A series di game yang sama. Selain karena chipsetnya, hal ini juga gue ngerasa karena handphone ini kan tipis, makanya cooling sistemnya mungkin tidak maksimal, mengingat space jeroannya juga pasti makin terbatas ya demi estetik tipisnya si handphone ini. Cara paling bener sih menurut gue ada dua ya. Yang pertama teman-teman pakein aja casing yang mungkin agak tebelan nggak apa-apa, atau ya jangan main game yang grafiknya berat-berat. Game-game simple juga masih enak banget dimainin, tahu sendiri kan tadi skor benchmarknya. Terus soal speakernya yang menurut gue ini sayang sih ya, masih mono. Cuma posisinya aja yang bener, karena ya nggak kehalangan sama jari kalau misalkan kita lagi main game. Lanjut ke sektor kameranya, sektor yang dijagoin juga dari Samsung Galaxy M53 5G ini. Lensa depannya dulu ya, 32 megapiksel. Dan nih,
Lensa belakangnya punya spek yang mirip kayak Samsung Galaxy A7 III 5G dan juga S22 Ultra, yaitu 108 megapiksel. Wih, gede ya, biar gengsinya naik juga gitu loh guys. Dibarengin sama lensa 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Nah, cuma buat hasilnya ya gue wanti-wanti aja ya teman-teman, tuh jangan nganggep bakalan sama persis kayak 108 megapikselnya S22 Ultra. Jauh lebih bagus dialah pokoknya di mata gue ngeliat aslinya, dan masih lebih bener juga di Samsung Galaxy A7 III. Cuma tetap aja hasil 108 megapiksel di M5 III ini tuh nggak jelek. Masih bisa diandelin buat penggunaan posting-posting sosial media. Tangan kita harus lebih bisa stabil aja buat nangkep hasil yang lebih tajam. Soalnya kenapa? Karena tidak ada OIS-nya. Nah, buat videonya juga gue prefer di 1080p 30 fps. Soalnya selain bisa pindah-pindah lensa tanpa harus nge-stop dulu, hasilnya juga lebih stabil karena ada AIS-nya yang bekerja maksimal di resolusi ini. Ya, ini contoh 1080p 30 fps favorit gue ya. Walau nggak ada OIS, tapi teman-teman lihat sendiri ini stabil gue bawa jalan. Ini kita lagi ngumpul-ngumpul anak-anak dua tak kangen-kangenan barengan sama RC Moto Garage ya, ngadain eventnya. Terus oh ya, balik lagi ke handphonenya. Ini biasa kalau favorit gue 1080p 30 fps, kita bisa pindah lensa tanpa harus nge-stop dulu videonya. Pindah ke ultrawide seperti ini tuh. Oh, di sana masih banyak lagi motor-motoran ya guys. Balik lagi ke satu. Terus kita ke digital zoom 2x. Itu ada ting-ting si bubur ayam racer ya. Terus bisa juga pindah ke lensa selfie-nya. Nah, kayak gini. Nah, ini yang ngadainnya. Dah. Balik lagi ke lensa belak. Nih. Presiden Dimas. Gitu. Oke, lanjut dulu. Oke, kalau yang ini adalah contoh video kamera depannya 1080p 60 fps juga. Di bawah jalan biasa ya seperti ini. Oke, ini ada Bang Boris. Bang, kok ada gue? Halo. Silau banget bang. Silau. Ya gitu. Bisa 4K juga, cuma gue tetap aja ngambilnya di 1080p aja, lebih enak sih. Ya, dan ini kalau 60 fps ya segini aja sih stabilisasinya ya. Oke, lanjut. Oke, kalau yang ini adalah contoh video 4K 30 fps-nya. Nah, kalau yang iya bener-bener 4K 30 fps. Cuma bedanya kalau 30 fps di sini yang 4K ya, nggak bisa diubah lensanya. Jadi ini cuma ada 1x-nya aja sih. Kalau di zoom digital maju pelan-pelan bisa. Tuh ya. Terus kalau pindah ke kamera depan, oh bisa juga ternyata. Oke, ini udah sampai di RC Moto Garage-nya. Wah, keren sih, tapi 4K bisa pindah lensa depan dan belakang tanpa harus di stop dulu. Balik lagi ke lensa belakangnya. Ya, kayak gini. Nah, buat contoh video yang 4K tadi, saran dari gue sih mendingan dipakainya tuh kalau buat nge-shoot diem aja sih guys, jangan sambil bergerak-gerak gitu. Jadi ya biar lebih kelihatan tajamnya aja, soalnya agak-agak shaky ya kalau pas 4K tadi. Overall ya, handphone ini gue ngerasa sih cocok buat teman-teman ngasih ke orang tua ataupun buat kita-kita yang pengen seri A tapi budgetnya itu nggak nyampe. Pertimbangan software dan hardware-nya yang oke, terus bodinya juga tipis serta enteng, dan juga layarnya yang lebar ya bagus juga kenanya gitu kan. Jadi kebayang kalau misalkan orang tua ataupun teman-teman nih ngelihat handphonenya itu bakalan nyaman, ditambah panelnya kan ya bagus ya, di bawah terik sinar matahari juga masih kelihatan. Biasalah, namanya juga Samsung layarnya gitu loh. Terus juga ini ada NFC, ada juga 5G buat teman-teman yang mungkin biasa pemakaiannya itu lama, serta bukan gamer atau gaming intens. Jadi Dimensity ini tuh ya termasuk aman buat dipakai selama sehari-hari, bukan selama sehari-hari ya, pokoknya aman dipakai sehari-hari lah. Nggak ada IP67 dan nggak ada OIS serta single speaker. Sekali lagi ya, perlu teman-teman ingat. Jadi ya itu yang kelihatan banget bedanya sama seri A. Mau beli yang A series atau yang M53 5G ini yang seri paling tertingginya. Coba tulis di kolom komentar
di bawah. Dan ya udah paling segini aja cerita gua pemakaian ya nggak begitu lama lah untuk Samsung Galaxy M53 5G ini. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, tulis di kolom komentar biasa. Teman-teman ada yang lebih lama pakai handphone ini juga monggo silakan diskusi di bawah. Kita saling balas-balas komen. Oke guys, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.